Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Pernahkah kita menghitung berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam sehari? Mata yang melihat hal tak pantas, lidah yang berucap tanpa dijaga, hati yang sering lalai dari mengingat Allah. Tanpa sadar, dosa menumpuk hari demi hari. Namun, Allah dialah Zat yang Maha Pengampun, yang pintu ampunannya tak pernah tertutup, bahkan ketika hambanya tenggelam dalam dosa. Dan salah satu kunci pembuka ampunan itu adalah istighfar. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 100 kali sehari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dosanya telah diampuni, yang dijamin surga oleh Allah, tetap beristighfar lebih dari 70 bahkan 100 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah manusia paling mulia. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang terjadi jika kamu istighfar 100 kali sehari? 1. Hati menjadi tenang dan lapang. Dosa itu seperti debu yang menutupi hati. Makin banyak dosa, makin gelap hati ini. Tapi dengan istighfar, debu itu dibersihkan, hati menjadi lapang, jiwa terasa ringan, dan pikiran menjadi jernih. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan furqan pembeda dan menghapus kesalahanmu serta mengampuni kamu." 2. Rezeki mengalir dari arah yang tak disangka. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mendatangkan rezeki. Ingat firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat atasmu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Subhanallah, hujan berkah, rezeki, keturunan, dan kemudahan, semua itu buah dari istighfar. 3. Dosa-dosa dihapuskan. Dosa, sekecil apapun, adalah penghalang turunnya rahmat Allah. Tapi dengan istighfar, dosa itu akan luruh, seperti daun yang gugur dari pohonnya. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." HR Ibnu Majah. 4. Doa lebih mudah dikabulkan. Terkadang kita berdoa, tapi tak kunjung terkabul. Mungkin, penghalangnya adalah dosa-dosa kita. Maka bersihkan dulu, dengan istighfar. Ibarat telepon yang rusak karena kotor, bersihkan dahulu jaringannya, baru sinyal doa bisa tersambung ke langit. 5. Allah akan membuka jalan keluar dari masalah. Beristighfarlah saat kamu di titik paling gelap hidupmu. Saat semua terasa buntu. Saat dunia seperti berpaling. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." HR Ahmad. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, pernahkah kamu merasa, sudah sholat, sudah berdoa, sudah berusaha, tapi hati tetap gelisah? Jiwa seperti kosong, padahal semua tampak baik-baik saja. Bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan hal baru, tapi taubat yang jujur dan istighfar yang tulus. 6. Istighfar membuka pintu taubat yang sesungguhnya. Istighfar bukan hanya ucapan di lisan, tapi gerakan hati yang kembali kepada Allah. Sebuah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita telah jauh. Tapi hebatnya Allah, Dia tak pernah bosan menerima taubat hambanya,
walaupun hamba itu telah berbuat dosa berkali-kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, daripada seseorang yang menemukan kembali unta dan bekalnya yang hilang di padang pasir. HR Muslim. Bayangkan Allah bergembira saat kita beristighfar dan kembali kepadanya. 7. Hati yang mati bisa dihidupkan kembali. Dosa itu mematikan hati. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita tak lagi merasa bersalah saat berbuat maksiat. Namun, istighfar adalah nyala api kecil yang bisa menyalakan kembali hati yang padam. Ia membersihkan karat dari lubuk jiwa yang terdalam. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istighfar adalah sabun bagi hati. Ia menghapus noda dosa sebagaimana sabun membersihkan kotoran dari kain. 8. Istighfar menjauhkan dari azab dan musibah. Sahabatku, terkadang bencana, kesulitan, atau kegelisahan hidup adalah akibat dosa yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Dengan istighfar, Allah bisa menahan azab, menjauhkan kita dari bala, melindungi keluarga dan keturunan kita dari malapetaka yang tak terlihat. 9. Istighfar menjadi sumber ketenangan saat sedih dan gagal. Saat hidup terasa berat, ketika harapan terasa pupus, maka istighfar adalah sahabat terbaikmu. Ia mengingatkanmu bahwa kamu tak sendirian, bahwa masih ada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Mendengar, yang Maha Menerima setiap air mata dan keluh kesahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bahagia saat dicatat amalnya, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar. HR Al-Baihaqi. 10. Istighfar menjadi penyelamat di hari kiamat. Di hari ketika amal ditimbang, ketika lisan terkunci dan tubuh yang berbicara, ketika dosa-dosa tampak jelas tak bisa disembunyikan, maka istighfar yang kita ucapkan dengan tulus bisa menjadi penyelamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. HR Ibnu Majah. Bayangkan kita berdiri di hadapan Allah, dan ternyata istighfar kita menjadi sebab ringannya hisab dan mudahnya jalan menuju surga. Sahabatku, istighfar bukan sekadar amalan kecil. Ia adalah napas kehidupan seorang hamba. Ia adalah jembatan untuk kembali. 100 kali istighfar sehari, bisa jadi itu adalah amalan penyelamatmu di dunia dan akhirat. Mulailah hari ini, dengan satu kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Astagfirullahal-azim. Ucapkan, resapi, hayati, lalu lihatlah, bagaimana Allah akan mengubah hidupmu, dengan caranya yang penuh kasih sayang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak hati yang kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.